بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan berselawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setan berusaha menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fakhsya'i an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Ada 4 pintu utama sebagai pembuka maksiat yang lainnya. Dalam Badai Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hendaknya menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik. Yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk membayangkannya hingga berpikir agar tercapai tujuannya. 4 hal ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam poin ke-10 setelah menyebutkan 9 kaidah bermanfaat untuk melindungi hamba dari setan dan menyelamatkan diri dari gangguannya. Berikut adalah rincian dari 4 pintu setan di atas. Yang pertama adalah banyak memandang. Contohnya adalah memandang lawan jenis. Dalam surah An-Nur diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakfadu furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakfaduna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dalam hadis disebutkan zina kedua mata adalah dengan melihat. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Pintu yang kedua adalah banyak bicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.
Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pintu yang ketiga adalah banyak makan. Dari Al-Miqdam bil Ma'arib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seorang yang banyak makan. Tentu yang terakhir adalah terlalu banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah dengan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Adapun bergaul ada beberapa bentuk menurut Ibnu Qayyim dalam Badail Al-Fawaid. Yang pertama adalah bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan, terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah bergaul seperti orang yang membutuhkan obat, dibutuhkan ketika sakit saja. Contohnya adalah bentuk muamalah, kerjasama, berdiskusi, atau berobat saat sakit. Bergaul yang malah mendapatkan penyakit, misalnya adalah penyakit yang tidak dapat diobati. Ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tidak bisa berbicara. Yang keempat adalah bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya adalah bergaul dengan ahli maksiat dan orang-orang yang sesat, serta orang yang mesesatkan yang lain dari jalan Allah, yang menjadikan sunnah itu menjadi bid'ah dan bid'ah itu menjadi sunnah, menjadikan perbuatan baik sebagai kemungkaran dan sebaliknya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Badai Al-Fawaid, siapa yang tersadarkan dengan sengaja dengan menjaga diri dari 4 hal yang merusak, yaitu yang tidak menjaga pandangan, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Padahal 4 hal itu adalah yang merusak Islam, merusak iman. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan setan tersebut, maka ia berarti telah mendapat taufik, mencegah dirinya dari pintu jahanam dan membuka pintu rahmat. Kalau kita mau merinci, memang benar-benar nyata apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. Dosa-dosa berasal dari 4 pintu setan tersebut, yaitu pandangan yang tidak terjaga akan mengantarkan pada perbuatan zina dan perselingkuhan. Banyak bicara atau tidak menjaga omongan akan mengantarkan pada suka memfitnah dan menggibah. Banyak makan berarti mengurus perut akan mengantarkan orang pada memakan harta yang haram. Yang penting harta diperoleh dengan cara apapun, walaupun dengan cara menzalimi orang yang lain, melakukan gharar hingga memakan riba. Terakhir adalah salah bergaul, berakibat mendapatkan lingkungan yang jelek, akhirnya menjadi pecandu narkoba dan minuman keras. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari jerat-jerat setan dalam menggoda manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illa huwa la syarika lah
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وما حافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أنه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه وقال ولم يرى قاتلا عليما إنه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.